Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, para kadang-kadang dimanapun panjenengan berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah dari tipu dayanya iblis dan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini maka kita kemahkan dahulu kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di subuh yang indah ini kami beri judul Agama Iblis yang Nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita ketahui bersama, sudah kita ketahui seluruh manusia, seluruh bangsa manusia sudah sama-sama tahu cerita atau kisahnya iblis ketika Nabi Adam tercipta, maka diutusnyalah malaikat bersujud kepada Adam. Maka malaikat melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Tapi sebelum kita lanjutkan cerita ini, maksud yang dimaksud Adam itu adalah tiada, gaib, ora wujud, tidak nyata. Itulah hakikat malaikat itu, meyakini di dalam hatinya bahwa memang sebenarnya itu dirinya, malaikat itu sebenarnya takkan pernah wujud tanpa Allah. Jadi malaikat ketika disuruh, diperintah sujud kepada Adam, malaikat mengikuti perintah Allah. Memang malaikat itu sesungguhnya tak ada Adam. Malaikat itu sesungguhnya tak wujud, yang wujud hanya Allah. Sesungguhnya malaikat itu tak hidup, yang hidup hanya Allah. Sesungguhnya malaikat itu tak nyata, yang nyata hanya Allah. Maka malaikat mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam.
Akan tetapi ketika iblis diutus bersujud kepada Adam, iblis diutus, diperintah mengakui di dalam hatinya bahwa sesungguhnya iblis itu tak ada tanpa Allah, tak hidup tanpa Allah, tak kuasa tanpa Allah, yakni diutus bersujud kepada keadamannya. Iblis saat itu tidak mau. Jadi sanepan atau kiasan ceritanya seolah-olah ada dua makhluk yang terjadi di dalam cerita ini. Ada sosok Adam sebagai manusia dan ada sosok iblis sebagai makhluk yang tercipta dari api. Ketika itu iblis tidak mau bersujud kepada Adam dengan kesombongannya. Iblis tidak mau dikatakan bahwa dirinya tak ada dengan kesombongannya. Iblis tak mau dikatakan dirinya tak wujud dengan kesombongannya. Iblis tidak mau dikatakan bahwa dirinya tak hidup dengan kesombongannya. Iblis tak mau mengakui bahwa dirinya tak berkuasa dengan kesombongannya. Itulah iblis yang mana selamanya tidak akan patuh kepada perintah-perintah Tuhan Sang Pencipta dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Suatu yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Jadi seluruh manusia pernah terjebak di dalam agamanya iblis. Cek hati kita masing-masing. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, tak satu pun manusia luput dari masuk agamanya iblis. La'natullah. Mari kita uraikan perjalanan-perjalanan jati diri kita masing-masing. Karena agama iblis ini menyeluruh kepada seluruh bangsa manusia. Dan agama yang sepatutnya kita masuki bagi bangsa manusia, ya agama yang kembali kepada yang mencipta. Kembali kepada Sang Pencipta. Itulah agama seluruh bangsa manusia. Agama yang rahmat. Rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ketika kita semua bangsa manusia belum terlahir, maka saat itulah Adam dicipta. Adam yang tidak ada akan diadakan. Adam yang tak ada akan diwujudkan. Adam yang tak ada akan dihidupkan. Adam yang tak ada akan dikuasakan. Yakni ketika itulah persiapan untuk menciptakan Adam. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kapan ketika kita menjadi Adam? Kapan ketika kita menjadi Nabi Adam? Kapan ketika seluruh bangsa manusia menjadi seperti nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam?
ketika manusia belum ada di bumi, ketika manusia belum wujud di bumi, ketika manusia belum hidup di bumi, ketika manusia belum berkuasa di bumi, itulah posisi bangsa seluruh manusia menjadi Nabi Adam. Jadi kita semua pernah menjadi Nabi Adam. Maknanya di dalamnya kita tak merasa jadi Tuhan. Di dalamnya kita tak merasa jadi penguasa. Di dalamnya kita tak merasa menjadi pencipta karena kita masih jadi Nabi Adam. Karena kita belum ada, maka dikatakan Adam. Yang wujud hanya Allah. Sedangkan kebalikan dari yang wujud adalah Adam, yakni bangsa manusia seluruhnya keturunan Bani Adam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seluruh manusia menghadapi kematian yang pertama, yakni ketika datang detik-detik akil balik tiba setelah manusia dilahirkan, saat itulah manusia mulai masuk ke dalam agamanya. Iblis masuk di dalam golongan. Iblis mengikuti petunjuk-petunjuknya. Iblis selalu dinasehati di hatinya oleh iblis. Ketika saat detik-detik akil balik tiba, saat itulah manusia dijatuhkan martabatnya, diturunkan ke dunia bersama iblis. Yang tadinya Adam, yang tadinya manusia tak ada, dari tanah sampai menjadi bayi manusianya Adam, manusianya masih menjadi Nabi Adam, yang mana di dalam surga Jannatun Na'im, Nabi Adam masih berada di dalam surga. Semua serba dipelihara oleh Allah. Semua serba dijaga oleh Allah. Semua dicukupi oleh Allah. Semuanya dikasih sayangi oleh Allah ketika manusia masih menjadi Nabi Adam. Ketika belum bisa mengaku-ngakui bahwa dirinya adalah manusia. Jadi ketika saat bayi, ketika kita lapar, ayah ibu kita bingung menyediakan kita minum. Ayah ibu kita bingung menyediakan kita makan dan menyuapi dengan kasih sayangnya. Kita dimandikan tanpa susah payah, kita berusaha untuk makan, untuk mandi sendiri. Itulah surga Jannatun Na'im, tempatnya Nabi Adam ketika belum diturunkan ke dunia bersama iblis dan setan. Jadi semua serba indah, serba nikmat. Namun ketika datang detik-detik akil balik tiba, maka diturunkannya lah ketika Adam, ketika tiada mendekati pohon kayu khuldi,
ketika manusia dilarang keras oleh Allah untuk mendekati pohon atau kayu khuldi itu, dilarang keras untuk memakan buah khuldi karena manusia, karena Adam memasuki agamanya iblis, menuruti tipu dayanya iblis, maka Nabi Adam, maka diri kita semua bangsa manusia mengikuti, masuk, bersaksi sebagai hambanya iblis ketika manusia berani mengingkari perintah-perintah Allah untuk memakan kayu khuldi atau pohon khuldi. Yakni maknanya ketika datang detik-detik akil baligh tiba, manusia seluruhnya sama-sama makan buah pengakuan bahwa dirinya adalah manusia. Memakan buah khuldi, pengakuan bahwa hidup ini adalah hidup manusianya. Memakan buah pengakuan di dalam hatinya bahwa badan-badan ini adalah ciptaan dan milik manusianya. Sejak inilah manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, bangsa manusia telah menghamba, menjadi hambanya iblis, mengikuti apa yang dilakukan oleh iblis dengan congkak dan sombongnya, mengaku bahwa manusia ini merasa bahwa dirinya lebih wujud daripada Tuhannya di hatinya. Manusia menyatakan di dalam hatinya lebih hidup daripada hidup Tuhannya, lebih urip daripada uripe Allah. Manusia menyatakan di dalam hatinya lebih berkuasa atas segala laku tindakannya daripada kuasa Allah. Inilah kita semua selama ini berada di dalam agama iblis dan setan. Kita kumpul kepanasan, kita kumpul dibakar dengan iblis dan setan yang merupakan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya minum kopi dulu biar tidak ngantuk, biar jos. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, okay? Para kadang, para sedulur, para sahabat-sahabatku jamaah urbi Allah, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika detik-detik akil baligh itulah yang dikatakan kita masuk, jatuh ke lembah agama iblis yang selalu berkhianat atas seluruh amanah-amanah yang dititipkan Tuhan yang menciptakannya. Amanah hidup telah dirampas oleh diri manusia kita.
amanah badan telah dirampas oleh diri manusia kita. Dan otomatis amanah-amanah laku-laku yang ada di dalam diri manusia semuanya teraku-akui, dirampasi, dihaki oleh bangsa manusia ketika akil balik tiba, ketika manusia mulai masuk ke dalam lembah agamanya iblis. Jadi kapankah manusia mulai mati? Di sisi Allah loh ya. Maknanya di sini kematian mati jiwanya, bukan mati badannya. Kematian di sisi manusia itu kan matinya badan. Karena manusia selama ini nyembah badan-badannya daripada nyembah hidup yang menghidupi badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika datang detik-detik akil balik tiba sekitar usia 5 atau sampai 7 tahun ketika kita saat mulai masuk ke bangku TK taman kanak-kanak, kita mulai merasakan, oh ini hidupku manusia. Oh ini badanku manusia. Saat itulah kita masuk di dalam agamanya iblis dan setan yang mana tidak rela di dalam hati kita, yang mana tidak ridho di dalam hati kita bahwa diri kita ini tak ada. Tak rela dan tak ridho bahwa diri kita ini tak wujud. Tak rela dan tak ridho bahwa diri kita ini tak hidup. Di dalam hati kita tak rela dan tak ridho bahwa diri kita sebenarnya tak punya kuasa apapun kecuali kuasanya uripe Allah. Kita selama ini tidak ridho. Karena kita selama ini sudah memeluk agamanya iblis yang mana dengan sombongnya tidak mau bersujud kepada keadamannya, tidak mau bersujud kepada ketiadaannya, tidak mau bersujud kepada kegoibannya. Jadi iblis dan setan ngaku-ngaku bahwa dirinya wujud. Iblis dan setan ngaku-ngaku bahwa dirinya hidup. Iblis dan setan ngaku-ngaku bahwa dirinya punya kekuasaan sendiri daripada wujud, daripada hidup, daripada kekuasaan Tuhan yang telah menciptakannya. Yakni wayang telah berpisah jauh dari sang dalang. Seolah-olah wayangnya punya kuasa sendiri untuk bermain-main di dalam pelepah pisang tanpa sang dalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya atau kita semua dipahamkan oleh hidup, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahamkan oleh Gusti, dipahamkan oleh Sang Yang Widi, dipahamkan oleh Tuhan Sang Pencipta seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Jadi sejak kapankah kita jiwa ini dikatakan mati oleh Allah? Jiwa kita ini dikatakan mati ketika saat akil balik tiba, ketika kita telah menyimpang jauh, ketika kita makan buah pengakuan-pengakuan bahwa
hidup dan badan ini hidup dan badan manusianya. Inilah hakikat buah khuldi yang selama ini terrahasia, tersimpan rapi. Manusia banyak yang tidak mengetahuinya tanpa kehendak Allah. Jadi pada intinya, pada hakikatnya bukan manusianya yang tahu, Allahnya lah yang tahu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sejak detik akil balik itulah manusia semua pada mati imannya. Setelah mati oleh Allah, ya dikubur di pekuburan. Wong mati ya harus dikubur. Jadi kuburan manusia-manusia yang mati hatinya di mana? Bukan di tanah-tanah kuburan umum itu. Yakni kuburan manusia, kuburan hati manusia yang telah mati oleh Allah dikubur di dalam badan-badan manusia yang telah diakui sebagai badan ciptaan manusia. Inilah hakikat tanah kubur itu. Jadi ketika manusianya telah dikubur, berhubung di dalam hatinya masih memeluk agamanya iblis dan setan, berhubung di dalam hati kita selama ini ngaku-ngaku bahwa diri kitalah yang wujud, diri kitalah yang hidup, diri kitalah yang punya kuasa, diri kitalah yang bisa apa-apa. Sementara Allah sang pencipta tidak bisa apa-apa menurut kita selama ini. Aplikasi hati kita kan demikian. Hanya kitalah yang bisa apa-apa, Allah tidak bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, Allah saja tidak bisa merokok. Yang bisa merokok Abdul Halimnya. Iya tidak. Di dalam hati kita selama ini seolah-olah Allah tak bisa apa-apa. Allah tak bisa duduk. Yang bisa duduk Abdul Halimnya. Selama ini Allah sepertinya tak bisa apa-apa, tak bisa berkalam-kalam. Yang bisa berkalam-kalam adalah Abdul Halimnya selama ini. Iya tidak. Kalau sudah demikian berarti siapa yang ngaku-ngaku jadi Allah sang pencipta selama ini? Allah kah atau Abdul Halimnya? Allah kah atau diri kita semua yang selama ini tak sadar telah mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang sang pencipta yang merasa bisa apa-apa, bisa merokok, bisa duduk, bisa berpakaian, bisa berkalam-kalam, bisa mandi, bisa sholat, bisa dzikiran, bisa ritual, bisa duduk semedi, bisa duduk berzuhud, bisa tafakuran. Semuanya itu selama ini dikuasai oleh Allah sang pencipta ataukah dikuasai oleh diri manusia kita yang selama ini merasa sebagai pelaku di dalamnya. Itu kan semua pengakuan diri kita yang selama ini tidak terasa telah menjadi Tuhan karena kita sudah mengikuti agamanya iblis. Jadi Allahnya seolah-olah hanya hiasan-hiasan saja. Aku nyembah Allah, Tuhanku Allah, Allah yang menciptakanku. Gombal amoh. Itu semua cuma menutup-nutupi
agama iblisnya di hatinya. Itu semua hanya untuk menutup-nutupi keateisan dirinya sendiri di hatinya. Karena selama ini tak ada Tuhan selain dirinya sendiri. Inilah agama iblis yang nyata di dalam hati kita selama ini. Sholat kita dituhani oleh diri kita sendiri. Merasa yang bisa sholat. Ibadah kita dituhani oleh diri kita sendiri. Yang merasa bisa ibadah. Sedekah kita tuhani sendiri, seolah-olah kitalah yang bisa bersedekah. Pekerjaan kita tuhani sendiri, seolah-olah kitalah yang bisa bekerja. Kegiatan kita sehari-hari, kita tuhani sendiri, seolah-olah kitalah yang bisa berkegiatan sehari-hari. Aktivitas-aktivitas kita tuhani sendiri, seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa buat kita. Lalu buat apa kita nyembah Allah bila Allah tak bisa ngapa-ngapain buat kita? Lalu buat apa kita nyembah Allah yang tak bisa apa-apa buat kita? Lalu buat apa kita menyembah Allah yang mana Allah kita dudukkan bukan sebagai Tuhan di dalam hati kita? Lalu buat apa kita menyembah Allah bila Allah didudukkan sebagai berhala di hati kita? Hanya patung yang diam yang tak bisa apa-apa. Allah selama ini kita dudukkan seperti itu di hati kita. Tanpa kita sadari selama ini. Seolah-olah kitalah yang punya kuasa. Yang lebih kuasa daripada Allah Sang Pencipta. Itulah kebutaan mata hati kita selama ini. Itulah kedoliman hati kita selama ini. Itulah bangsa iblis. Jadi sesungguhnya kita selama ini bukan manusia, tapi iblis yang berupa manusia. Iblis atau manusia yang perhatikan iblis. Tidak perhatikan malaikat tapi perhatikan iblis. Inilah agama yang nyata yang selama ini kita peluk, yakni agamanya iblis yang merasa lebih wujud daripada wujud Sang Pencipta diri kita. Yang merasa lebih hidup daripada hidup diri manusia kita. Yang merasa lebih kuasa dari kuasa Tuhannya di hatinya. Yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Sang Pencipta. Itulah diri kita selama ini. Tak terasa telah menjadi iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi yang wujud, jadi yang nyata di dalam hati kita selama ini siapa? Allah kah? Tuhan yang menciptakan kita? Ataukah diri kita yang merasa wujud daripada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita? Nah itulah yang dimaksud syaitan
setan yang terkutuk itu setan yang telah ingkar kepada penciptanya, wayang yang sudah ingkar kepada dalangnya, baju yang ingkar kepada yang memakai bajunya. Inilah diri kita selama ini. Jadi ketika jiwa kita mati dipendam di kuburan oleh Allah, yakni badan-badan yang dari tanah ini, kemudian sebelum ada imannya, ya digodok di neraka jahanam, ya dibakar di neraka jahanam, berkumpul dengan Tuhannya, yakni iblis dan setan. Karena setan, iblis itu mencari teman untuk hidup di neraka, mencari teman untuk disiksa di dalam jahanamnya Allah. Lalu berupa apakah siksaan-siksaan, adab-adab Allah, neraka-neraka Allah itu? Siksa seperti apa jahanam-jahanam Allah itu? Manusia dan iblis disiksa di dalam jahanamnya seperti apa? Selama ini kan kita hanya bayang-bayang saja. Kita hanya angen-angen saja. Karena apa? Karena kita tak bisa membayangkan. Karena kita masih masuk di dalam agama iblis yang suka berangen-angen. Kita selama ini mempertuhankan badan yang seolah-olah badan ini ciptaan kita. Seolah-olah siksaan azab dari Allah itu seolah-olah hanya badan saja. Badan yang disiksa, badan yang menerima nikmat, badan yang diazab, seolah-olah semuanya babakan dohir. Seolah-olah semuanya babakan syariat. Seolah-olah semuanya babakan rogo. Seolah-olah yang disiksa nanti rogonya, bukan jiwanya. Akan tetapi di sisi Allah, Allah hanya memandang segumpal darah atau segumpal daging. Bila segumpal daging ini kotor, maka kotorlah semua laku dan badannya. Namun bila segumpal darah atau segumpal daging ini suci, dengan sucinya Allah, dirajai oleh Allah, maka sucilah semua perbuatan badannya. Berarti yang disiksakan bukan badannya, tapi yang disiksa di alam kubur, tapi yang disiksa di dalam neraka jahanamnya Allah, yakni jiwa-jiwa yang mati itulah yang disiksa, bro. Bukan badannya. Apa bukti siksa-siksanya? Kita selama ini selalu dipanas-panasi oleh iblis dan setan. Ayo bro, kita mencari dunia bro. Kita bersaing dengan orang lain bro. Jangan orang lain mendahului kita bro. Kita kumpulkan harta kita bro. Untuk agar kita bisa mulia hidup di dunia ini. Merasa bangga. Bisa membanggakan kekayaan-kekayaan kita kepada saudara kita yang miskin. Bisa membanggakan kekayaan-kekayaan kita kepada orang-orang lain. Agar kita mulia di sisi manusia. Inilah akibat masuk di dalam neraka jahanamnya Allah. Diazab, disiksa, hatinya dijauhkan dari rahmatnya Allah, oleh Allah disesatkan. Kita mencintai dunia daripada mencintai pencipta
dunia. Terus apalagi rupa-rupa siksa-siksa azabnya Allah. Api-api anar itu ketika kita miskin, ketika kita banyak hutang, kita selalu panas hati kita. Bagaimana caranya aku bisa kaya? Bagaimana caranya aku bisa seperti orang-orang yang berhasil lainnya? Allah tidak adil kepadaku. Orang-orang yang beragama tidak seperti agamaku diberi kaya, diberi nikmat. Sedangkan aku masuk agama yang diridhoi, aku dihukum seperti ini. Sama, kita selama ini sama-sama dihukum. Di dalam kemiskinan kita dihukum, di dalam kekayaan kita ya dihukum, sama-sama dihukumnya, sama-sama dipanasi hati kita selama ini tanpa kita sadari. Ketika kita berada masuk di dalam agamanya iblis, meskipun kita ahli agama apapun, ahli kitab apapun, di dalam hati kita ada kebanggaan. Di dalam hati kita merasa mulia dengan ilmu kita, merasa mulia dengan ibadah-ibadah kita. Ya celaka, itulah api anar, ibadahnya, sholatnya, ritualnya, bertapanya, zuhudnya, semua jadi cambuk api-api neraka bagi kita. Karena yang merasa wujud masih diri manusianya, semuanya maknanya apapun yang kita ritualkan, apapun yang kita ibadahkan selama ini hanyalah angen-angen wae. Tidak sampai kepada kenyataan uripe Allah. Hanya angen-angen wae. Karena di dalam hati kita, diri kita lebih nyata daripada Tuhan yang telah menciptakan kita. Diri kita lebih urip daripada uripe Allah di hati kita. Maka masuk di dalam agamanya iblis. Meskipun kelihatannya badannya beragama, tapi hatinya disiksa, dipanasi di dalam neraka jahanamnya Allah. Kenapa? Karena gumpalan daging atau gumpalan darahnya, hatinya masih kotor dengan kekotoran manusianya di hatinya. Jadi meskipun kita tergolong orang-orang yang bermaksiat secara manusia, secara syariatnya, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah ritual, kehidupan kita selama ini hanya foya-foya, hanya jadi preman, hanya jadi perampok, hanya jadi pembegal, hanya jadi penjudi, hanya sebagai penzina dan lainnya. Itu pun sama kedudukannya di dalam api neraka. Sama-sama api nerakanya, sama-sama azab kuburnya dengan orang-orang yang ahli ibadah atau ahli ritual. Sama-sama dibakar hatinya karena masih beragama iblis. Maknanya Allah sang pencipta tidak wujud, kalah wujud dengan diri manusianya di hatinya. Maknanya itulah bahan bakarnya jahanam ketika masih ada badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita sadari apa yang telah dipaparkan ini. Terutama pribadi saya, semoga kita semua jamaah uripi Allah menyadari itu semua dan disadarkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, ditunjukkan jalan kebenaran, ditunjukkan jalan keselamatan agar bisa berontak di dalam belenggu-belenggu perbudakan iblis dan setan di hati kita selama ini. Agar kita bisa memberontak, agar kita bisa kembali bertahap pelan-pelan menuju Tuhan yang telah menciptakan kita. Kalau kita tidak berani melawan iblis dan setan, bila kita tidak memberontak melawan diri kita sendiri, menghempaskan, menghancurkan nama diri kita sendiri di hati kita, maka selamanya kita berada di dalam neraka jahanam abadan abada, selama-lamanya. Hidup kita selamanya akan sengsara. Mohon maaf. Bismillah. Jadi pemaparan hari ini maksud saya tuntaskan bagaimana caranya agar kita bisa memasuki agama Sang Pencipta, agama yang selamat bagi seluruh manusia. Berhubung kita mengkaji kerajaan-kerajaan hawa nafsu, kerajaan iblis ini sungguh amat panjangnya, agar kita bisa memahami, agar kita bisa mengerti kesalahan-kesalahan kita selama ini di dalam bertuhan, maka kita obrak-abrik dulu singgasananya diri kita sendiri. Kita ungkap alam-alam yang katanya goib bagi iblis. Kita ungkap alam-alam yang katanya goib bagi manusia kita. Katanya besok alam-alam itu terjadi. Alam kematian, alam kubur, siksa jahanam. Katanya besok. Karena kita masih berada di dalam agamanya iblis yang selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini, hingga kita dibutakan mata hati kita. Kita tidak menyadari bahwa alam-alam itu sudah terjadi pada diri kita selama ini. Alam kematian, saat detik akil balik kita sudah mati. Setelah mati, siapa yang mengubur? Uripe Allah yang mengubur iman kita yang selama ini hanya beriman kepada iblis, karena kita masuk di dalam agama iblis, ya dipendam oleh Allah di dalam tanah yang berupa badan ini, yang batu nisannya adalah kepala dan kakinya, kuburan yang berjalan. Lalu setelah masuk di dalam kuburan, diazab kita dengan berbagai macam siksa. Ada siksa, ada api berupa ketaatan menurut manusia. Ada api ketaatan menurut bangsa manusia, yakni api agama-agama hawa nafsunya. Agama apapun namanya, bila di dalam hati kita masih manusianya yang wujud daripada wujud Tuhannya, agama apapun itu, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Buddha, Hindu, Katolik, apapun nama agamanya di dunia ini, bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri kita,
Bila di dalam hati kita yang berkuasa masih diri manusia kita, bila di dalam hati kita masih merasa yang paling hidup daripada hidup sang pencipta, semuanya itu agamanya iblis. Kelihatannya saja agama, tapi agamanya iblis. Maka akan didatangkan agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama keselamatan kembali kepada sang pencipta. Sadarnya hati manusia kembali rojiun kepada sang pencipta, sadarnya sang wayang kepada dalangnya. Nanti kita terangkan di episode yang selanjutnya. Karena kalau diterangkan di sini kepanjangan. Ini menembaki atau membombardir kerajaan-kerajaan hawa nafsu kita selama ini saja sudah panjang. Karena bila kita tak tahu diri kita, man arafa nafsahu, bila kita tidak makrifat, tidak mengetahui hakikat keadaan diri manusia kita, bagaimana mungkin kita faqad arafa rabbahu? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Sementara selama ini yang jadi Allah diri kita sendiri. Mana mungkin kita bisa mengabdi menyembah Allah, sementara selama ini kita menyembah dan mengabdi kepada iblis dan syaitan di dalam hati kita, yakni masuk di dalam agamanya hawa nafsu, apapun nama agama manusia. Karena masih agamanya manusia, ya semua yang digodok di dalam jahanamnya Allah. Karena manusia tidak masuk agama Tuhan yang telah menciptakannya. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah atas seluruh manusia adalah agama keselamatan, agama kepasrahan jiwa kepada sang pencipta. Itulah agama seluruh bangsa manusia. Inna lillahi, sesungguhnya aku dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan kepada Allah lah aku kembali. Itulah sejati hakikat agamanya seluruh bangsa manusia, agama yang rahmatan lil alamin. Jadi agama apapun syariatnya ya tidak berlaku. Wong sama-sama di dalam neraka jahanam. Karena semua sama-sama agamanya iblis, agamanya hawa nafsu yang sok merasa benar sendiri. Bagi pemilik agamanya merasa agamanya paling benar. Agama yang lain salah, agamaku yang benar. Orang lain pun berkata demikian, agama lain pun berkata demikian. Agamaku yang paling benar. Semua agama salah kecuali agama yang kupeluk. Inilah bukti bahwa agama apapun selama ini agamanya iblis. Karena kita menjadi hambanya iblis, ya kita diobrak-abrik oleh iblis, diadu domba oleh iblis, dipanas-panasi juga oleh iblis, diadu oleh iblis supaya kita perang. Alhamdulillah, mohon maaf bahasanya agak keras karena di dalam neraka
kepanasan. Makanya maknanya menjerit-jerit kepanasan. Jadi mengungkapkan ya sama menjerit-jeritnya. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai para bangsa manusia, apapun agama Anda, apapun aliran-aliran Anda, tetaplah Anda akan kembali kepada agama Allah, baik dengan rela dan ridho atau dengan keterpaksaan di dalam syakaratul maut. Baiat sekarang atau baiat nanti. Ya, semua tergantung Allah yang menunjukkan kita, Allah yang menghidayai kita, Allah yang mengkehendakkan hati kita untuk kembali kepada Allah sekarang atau nanti ketika dipaksa kembali dengan azab yang pedih. Semua ada pada diri kita sendiri-sendiri. Kita berusaha berangkat sekarang agar nanti tidak disiksa atau nanti saja. Sekarang enjoy saja dengan iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenyataan agama iblis yang terjangkit, yang lebih dahsyat di dalam hati kita daripada dahsyatnya virus corona. Jadi corona ini kecil, tidak ada apa-apanya dengan virus agama iblis ini yang lebih jauh menakutkan. Kenapa? Karena akan berdampak kita disiksa terus di dalam dunia ini. Ditakut-takuti kita kalau tidak punya dunia bagaimana, kalau kita tidak punya harta bagaimana, kita akan hidup sengsara, apalagi nanti kita mati. Takut, semuanya serba takut. Itulah api-api jahanam itu yang akan selalu menggerogoti hati kita, mengadu domba diri kita dengan orang yang lain. Jadi sesungguhnya musuh kita itu bukan orang lain. Musuh kita itu bukan agama lain. Musuh kita itu bukan aliran-aliran lain. Wahai manusia, sadarlah. Musuh kita itu ada pada dalam diri kita sendiri. Yakni iblis dan setan inilah yang harus kita tumpas habis agar kita sesama manusia tidak diadu domba lagi. Kalau kita masih menjadi pengikut-pengikutnya iblis, ibarat kita ini jadi domba yang gampang diadu domba. Adu domba, mengadu domba, katanya Abah Haji Roma Irama. Inilah, marilah kita sadari bersama, terkhususnya diri saya sendiri. Saya pun sama dengan Anda semua. Saya pun juga belajar dan belajar. Kita bersama-sama bersahabat menuju jalan fisabilillah, menuju jalan keselamatan. Karena semua ilmu-ilmu ini sejatinya, hakikatnya, sesungguhnya bukan ilmunya manusia. Akan tetapi semua yang sudah terpaparkan ini ilmu sang pencipta. Kalau tidak ada uripe Allah, apa bisa bercerita begini? Yang tahu rahasia Allah, ya uripe dewe. Ketika di dalam hati kita masih
beragama iblis dan setan, maka selamanya yang kita bicarakan, yang kita kalamkan pasti hanya babakan dunia, bukan babakan ketuhanan. Inilah bukti bahwa ilmu ini stop. Jangan kira ini ilmunya manusia. Saya tidak punya ilmu. Maka dari itu dipaparkan ini supaya ilmu ini tidak membelenggu Abdul Halimnya. Supaya Abdul Halimnya bebas terbang kemana-mana, bebas terbang menuju lillahi ta'ala. Maka dari itu semua yang ada di hati ini diutus menyampaikan kepada seluruh manusia. Agar apa? Agar manusia bisa mudah kembali pulang ke asalnya. Kita sama-sama pulang dari ketiadaan menuju ketiadaan. Dari keadaman menuju keadaman. Dari surga menuju surga. Kita bareng-bareng jalan sama-sama. Jadi di sini tidak ada sekatan guru dan murid, tidak ada sekatan kiai dan santrinya. Kalau ini masih ada sekatan kiai dan santrinya, ada sekatan guru dan murid, murid-murid saya, santri-santri saya akan silau memandang saya. Seolah-olah saya ini orang mulia. Seolah-olah saya ini waliullah. Salah men. Yang wali ya uripe dhewe. Yang sakti ya uripe dhewe. Yang berilmu ya hayatullah. Bila tidak ada hayatullah, bila tidak ada uripe Allah, apa ada ilmu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukupkan di sini dahulu tentang rahasia kenyataan agama iblis yang selama ini kita perlu. Mari kita berangsur-angsur membenahi diri untuk kembali ke jalan Sang Pencipta, ke jalan agama Sang Pencipta. Sampai kapan kita disiksa di dalam pekuburan badan ini? Sampai kapan kita disiksa di dalam neraka jahanam ini? Abadan abada, selama-lamanya, hingga hari kiamat tiba. Kapankah hari kiamat itu sejatinya? Bukan kiamat yang di luar. Masing-masing diri manusia mengalami kiamatnya, mengalami kematiannya yang kedua. Yang akil balik itu kan kematian yang pertama. Nanti kita lanjutkan kematian yang kedua. Kita mengalami kiamat di dalam baiat itu. Itulah yang dimaksud kiamat kubro. Kematian terbesar. Dan setelah kiamat ada hari kebangkitan. Kita ulas di episode yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk dan dituntun ke jalan agama Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah gemahkan sholawat dolimin dab'ul bala agar kita bisa berperang melawan diri kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rahayu syakum dumadi. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.